Santapan Harian Jumat 2 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini kami datang dan berteduh di dalam-Mu, ya Kristus. Dengan sukacita serta hormat, kami siap menerima sabda-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami berdoa. Amin. Ulangan 18 ayat 1-8. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel dari korban api-apian kepada Tuhan, dan apa yang menjadi miliknya harus mereka mendapat rezeki. Janganlah ia mempunyai milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang dijanjikannya kepadanya. Inilah hak imam terhadap kaum awam, terhadap mereka yang mempersembahkan korban sembelihan, baik lembu maupun domba. Kepada imam haruslah diberikan paha depan, kedua rahang dan perut besar. Hasil pertama dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, dan bulu guntingan pertama dari dombamu, haruslah kau berikan kepadanya. Sebab dialah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu, supaya ia senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya, ia dan anak-anaknya. Apabila seorang Lewi datang dari tempat manapun di Israel, di mana ia tinggal sebagai pendatang, dan dengan sepenuh hati masuk ke tempat yang akan dipilih Tuhan, dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapat rezeki yang sama, dengan tidak terhitung apa yang ia peroleh dengan menjual harta nenek moyangnya. Sahabat Santapan Harian, pernah suatu kali ada seorang anggota majelis gereja berkata, "Wah, enak ya jadi pendeta. Ada rumah dinas, biaya hidup, dan rumah emeritus. Mengapa gereja harus membiayai kebutuhan hidup mereka?" Pertanyaan seperti itu mungkin juga ada di benak orang Kristen lainnya. Ulangan pasal 18 ayat yang pertama hingga ke-8 ini menjadi salah satu dasar Alkitabiah dan warisan tradisi dalam kekristenan untuk memahami mengapa ada jabatan di dalam gereja yang mana gereja membiayai hidup orang yang memegang jabatan itu. Meski warisan itu tidak seutuhnya diterapkan pada masa kini, dasar pemikiran yang dipakai sangat kuat diwarisi. Dijelaskan di dalam perikop ini tentang adanya salah satu suku yang tidak mendapat bagian milik pusaka, yaitu suku Lewi. Alasannya karena mereka dikhususkan menjadi imam yang tinggal di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sebagai gantinya, kedua anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye, masing-masing mendapat satu bagian tanah pusaka karena Yusuf mendapat berkat ganda dari ayahnya.
Dengan begitu, tanah Kanaan dibagi menjadi 12 bagian oleh bangsa Israel kuno. Dari kisah pembagian tanah milik pusaka tersebut, kita memperoleh pelajaran bahwa setelah leluhur bangsa Israel kuno membagikan tanah pusaka, mereka kemudian membuat aturan khusus yang mengatur bagaimana suku Lewi dan keturunannya dapat hidup layak. Hal itu hendak menunjukkan bahwa para leluhur ingin memastikan tidak akan ada keturunan mereka yang kelaparan. Semua diharapkan dapat hidup sejahtera melalui apa yang telah mereka warisi, termasuk warisan jabatan yang diemban oleh suku Lewi. Hal itu adalah hikmat dari Allah bagi para leluhur Israel kuno yang bisa kita jadikan teladan dalam hidup saat ini, yaitu hikmat untuk memberikan warisan yang tidak hanya punya nilai material, tetapi juga nilai-nilai spiritual serta hikmat untuk menerima warisan. Setiap kita memperoleh warisan seberapapun banyaknya dan apapun bentuknya. Kita dipanggil untuk merawatnya demi kesejahteraan bersama, tanpa ada yang kehilangan hak untuk hidup sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya kami mampu meneruskan warisan iman yang baik bagi keluarga kami ketika Engkau memakai kami untuk menunjukkan kasih-Mu yang kekal. Di dalam damai-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.